Kalau mau main pakai uang dingin. Banyak orang Indo tuh pakai uang panas. Akhirnya mereka ke aku kayak gimana nih? Ya terus mau gimana? Rio bilang jangan pakai uang panas, pakai uang dingin. Menurut aku cost dari trading itu kamu mesti loss. Kamu bayarnya itu dari trading kamu, which is mahal. Di Web3 Jobs itu mereka biasanya ya udah lu mau kerja terserah berapa jam, pokoknya selesai. Mau lembur terserah, mau kerjanya cuma 2 jam sehari terserah, pokoknya selesai gitu loh. Hai semua, balik lagi di podcast Selar dan episode kali ini kita spesial banget nih karena kedatangan tamu yang udah lama banget di request sama teman-teman. Ini dia Vanessa. Hai. Finally ada Vanessa di sini, pasti kalian seneng banget ya. Hai Vanessa, apa kabar? Oh, baik. Akhirnya Kak. ketemu juga. By the way, boleh dong mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, perkenalan dulu Vanessa dan mungkin background-nya seperti apa? Jadi nama aku Vanessa. Aku background-nya itu emang dari crypto dulu, first job juga dari crypto. Sekarang itu running media company buat crypto sama off-ramp service buat cryptocurrency. Part of that ya bikin konten buat Indonesia. Ya so far itu aja sih. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, gue mau kasih tau kalian kalau Selar lagi ada campaign bagi-bagi airdrop berupa token list. Nah, list itu apa? List adalah blockchain layer 2 yang lagi naik daun banget. Dan tokennya ini udah listing di exchange lokal maupun di luar. Jadi begitu kalian dapat airdropnya bisa langsung ditransaksikan. Cara ikutannya gampang banget. Kalian bisa langsung aja cek passport.selar.co dan step-stepnya ada di description box. Bisa langsung dicek aja. Semakin banyak kalian bridging ETH di blockchain list, akan semakin besar peluang kalian untuk menang token list. Mau tahu berapa banyak airdrop yang akan kita bagikan buat kalian? Kita akan kasih tahu kalian di akhir periode campaign ini. Pokoknya kalian ikutin aja semua aktivitas yang ada di blockchain list dan jangan sampai kelewatan. Yuk kita lanjutkan podcast kita. Oke, pertama kali kamu mengenal kripto tuh gimana sih? Dulu itu kenal kripto pas kuliah sih. Jadi dulu itu kan kuliah di Taiwan dan ketika kuliah itu ketemu banyak temen ya. Temen itu ada yang mereka main kripto investor atau mereka kerja di project-project kripto. Jadi pas hangout, kenal bareng, akhirnya aku awalnya kayak iya kripto gitu. Tapi nggak ngerti. Cuman interestednya itu ketika mereka itu pas ngobrol tuh bener-bener nominalnya tuh gede banget kan. Wow. Jadi kan kayak, masa lo bisa profit segitu banyak gitu lah. Itu kan internet money basically. Yeah. Jadi dari situ kayak, habis itu disuruh belajar kayak, kamu belajar aja tentang project. Because in the future, itu kayak kerjaan tuh banyak yang di Web3 gitu. Berarti mulai dari situ terus juga pindah ke Indonesia ya setelah lulus? Iya, habis lulus pindah ke Indonesia karena udah dapat kerjaan kan pas tuh di project juga. Jadi kerjanya fully work from home. Oh, enak banget ya berarti. Berarti perusahaan kamu yang dulu pertama kali kerja itu sampai sekarang masih sama atau kamu udah sempat pindah? Udah pindah. Oh, udah pindah. Sekarang boleh tahu nggak di mana? Sekarang itu lagi building company namanya Chain the Brief. Sama off-ramp itu PEX, mereka Singaporean company. Oh, I see. Berarti memang kamu udah benar-benar full time di Web3 ya? Iya. Apa sih yang pertama kali bikin kamu tuh akhirnya tetap stay di Web3 dan juga mungkin memulai konten kamu di Web3 juga? Dulu iseng aja sih. Oh, iseng aja memang. Tapi akhirnya nyaman kan di Web3? Ya, nyaman sih. Dulu kan pertama kali bikin konten kan sama Aceh. Iya, terus habis itu kita part ways. Ya karena adalah masalah gitu in the back, part ways. Terus habis itu temen aku pada bilang kayak ya udah lanjut konten sendiri aja sayang, soalnya aku udah ke docs gitu basically kan. Iya betul. Jadi kayak ya udah akhirnya lanjutin dan emang aku liatnya di Indo belum ada sih kayaknya yang cewek ya. Iya sih, aku juga lihat soalnya kamu kenal kripto sebetulnya dari kamu juga karena salah satu influencer di kripto yang wanita itu kamu dan Feby. Aku pertama kali nonton yang podcast kalian berdua itu. Dan akhirnya mungkin makin banyak yang di Web3 juga. Iya, jadi dari situ sih. Terus akhirnya bikin konten. Tapi kan emang niche aku lebih beda gitu. Kalau kebanyakan orang di Indo kan kontennya lebih ke trading. Iya. Aku nggak mau fokus ke trading. Lebih ke edukasi Web3 secara general berarti ya? Education, kalau bisa, karena kalau bisa orang Indo transition ke career di Web3 kenapa enggak gitu. It's work from home, good pay. Iya sih, betul sih. Dan sekarang juga kayak udah mulai makin banyak project-project di Indo juga yang bagus-bagus. Dan kayak teman-teman perempuan yang dulunya mungkin aku datang ke event kripto itu, yang itu-itu aja perempuan sekarang udah mulai banyak banget. Dan itu salah satu yang bagus juga sih. Aku pengen tanya lagi sih, ada nggak sih project yang menurut kamu tuh di Indonesia nih,
yang kamu lihat kayaknya ini bakalan jadi sesuatu yang bagus nih? Kalau di Indo sendiri, maybe belum ya, belum ketemu. Atau mungkin dari segi exchange juga kan regulator Indonesia udah mulai pada fokus ke kripto juga, terus juga exchange juga makin banyak, bahkan ada bursa juga sekarang. Tapi kan kebanyakan semuanya centralized ya. Iya. Dan menurut aku juga mungkin salah satu alasan kenapa belum ketemu yang bagus banget karena pemerintahnya sendiri juga belum nge-backup tentang crypto regulation globally ya. Maksudnya in general ya. Jadi itu susah juga sih kalau mau lihat yang bagus karena nggak ada yang support. Jadi for example kayak misalnya El Salvador gitu, pemerintahnya dukung, semuanya jadi jalan kan. Tapi kan Indonesia belum open secara keseluruhan gitu untuk project untuk support. Dan juga mungkin dilihat dari masyarakatnya juga masih sedikit tabu kali ya. Maksudnya untuk kripto itu tuh masih yang istilahnya masih banyak yang ngomong kalau kripto itu scam gitu. Kamu sering nemu gak sih kayak followers yang ngomong kayak crypto scam gitu? Ya itu sebenarnya tergantung perspektif mereka lah. Itu kan orang mungkin bilang scam karena gampang ya dengar orang, kan tadi aku bilang di Indo itu banyak trader influencer. Mereka dengar orang ini cuan, akhirnya mereka ikut deh trading patternnya yang disebut langsung dibeli. Tapi mereka sendiri juga nggak tahu apa-apa. Karena mereka mindsetnya itu ya udah gue pengen kayaknya cepet pokoknya. Jadi karena mereka nggak tahu apa-apa, akhirnya nyemplungin duitnya, dan pasti kan orang bilangnya kalau mau main pakai uang dingin. Banyak orang Indo tuh pakai uang panas. Ini semua teman aku juga, nggak semua sih, cuman beberapa juga ada yang kayak gini. Akhirnya mereka ke aku kayak gimana nih? Ya terus mau gimana? Kan aku udah dari awal bilang jangan pakai uang panas, pakai uang dingin. Nah terus abis itu kayak gitu, akhirnya jadi kayak mungkin ya mereka kena bukan rakpol sih, ya udah maksudnya mereka belinya di harga atas, ternyata market ke bawah. Kan gitu gini loh, semua orang nggak ada yang tahu kan. Kan bukan dukun gitu. Betul. Jadi ketika mereka value-nya drop, maksudnya duitnya hilang, ya disitulah mereka bilang crypto itu scam. Gitu. Setuju banget. Karena aku lihat beberapa kali tuh ada yang curhat di TikTok bahwa mereka itu trading investasi di kripto bahkan pakai uang pinjol, uang dia buat nikah, uang tabungan rumah dan lain-lain. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya ada influencer yang nge-call sebuah project, menurutku tetap andil kalian tuh cukup besar juga karena kan kalian yang ngeklik untuk buy dan sell kan. Maksudnya di situ itu peran kalian tetap gede sih. Kalau aku ngobrolin lagi soal influencer di Web3 ya, Vanessa. Kamu pernah nggak sih ngerasa bahwa dulu itu waktu awal-awal ngebangun karir merasa belum diterima secara penuh gitu oleh orang-orang? Ada sih, ada beberapa yang kayak ada yang support, ada yang negative comments juga. Sampai sekarang masih ada? Ada, beberapa ada. Tapi kamu gimana cara nanggepin itu? Ya udah, aku orangnya santai aja. Kayak nice sih, karena emang itu pasti bakal selalu ada sih yang komen-komen jelek. Mungkin ada nggak satu influencer global di Web3 yang jadi mungkin acuan kamu atau motivasi kamu gitu untuk bisa terus konten konsisten? So far not yet. Belum ada sampai sekarang? Enggak. Berarti emang jadi diri sendiri aja gitu? Iya, kalau idolize someone sih enggak. Oke. Nah, kalau misalnya kita pindah ke ke pasar kripto saat ini ya, Vanessa. Kamu ngelihatnya kayak gimana sih tren market saat ini? Karena kan kemarin Bitcoin sempat naik ke 70.000 tapi juga turun lagi. Terus juga kayaknya altcoin masih belum ada yang cukup signifikan. Meme coin yang lumayan lagi hype banget. Kamu ngelihatnya seperti apa kalau pandangan kamu? Kalau pandangan aku sekarang kayak barusan aja ya, Bitcoin hits 73. Jadi pas video ini dibuat, ini kita lagi US lagi tanggal 5 mau US election. Terus odds-nya emang si Trump lagi naik banget dibanding sama Kamala. Kalau di Polymarket itu tadi udah dia almost 50 berapa gitu si Trump, udah jauh banget. Jadi maybe that's one of the reasons kenapa kalau market kondisi sekarang itu sentuh 73. Nah kalau kemarin 70 itu karena menjelang si US election ini. Jadi banyak orang bisa donate. Jadi kalau di US tuh bisa donate election, apa ya kalau dia bilang? Kayak uang untuk buat kampanye gitu. Iya. Jadi bisa disuntik lewat kripto. Nah, kenapa Trump itu unggul? Karena Trump itu dari awal udah bilang kalau dia kepilih, dia mau ganti regulation buat kripto di Amerika. Karena di sekarang itu kalau Amerika tax-nya tinggi banget. Untuk kripto? Iya, tax-nya itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya dia ganti, mungkin dia mau turunin. That's why orang-orang kripto pasti dukung si Trump dong, ya kan? Automatically. Kayaknya sih odds-nya lebih ke situ
sekarang ya. Jadi price changes-nya karena the election. Nah, terus kalau misalnya the whole market in general, sekarang kan semua lagi fokus BTC. Ya. Biasanya itu, ini pattern udah lama. Kalau BTC masuk inflow, nah outflow, pas udah mau outflow, masuk ke Ethereum. Kalau Ethereum udah selesai, dia nanti pindah ke layer 2, which is medium market cap lah. Ini kan BTC, Ethereum, high market cap. Ya. Terus mereka pindah ke medium market cap, baru kena meme coin. Biasanya cycle-nya kayak gitu. Berarti dari yang mother of altcoins dulu, baru ke ETH, terus altcoins-nya, baru ke meme coin, baru akan ngikutin trennya. Iya, karena kan kalau di market crypto itu, kita pasti kan ya cuma ngikutin money yang gede kan, money inflows-nya kan. Mereka itu kalau udah masukin, keluarin pasti they have to find another place to put the money. Jadi kayak cycle-nya biasa kayak gitu. Kamu percaya nggak bahwa alt season akan terjadi? Ya. Di tahun ini atau mungkin next year? Let's see BTC. Jadi tergantung BTC-nya akan kayak gimana ya. Tapi kira-kira kalau misalnya Trump menang, apakah BTC mungkin akan capai ATH lagi? Ya. Oh, kalau misalnya Kamala yang menang gimana? Mungkin akan ngaruh nggak sih? Karena kan sebetulnya Kamala juga didukung sama penyanyi-penyanyi besar kayak Taylor Swift, terus juga Ripple juga co-foundernya bahkan sign dukungan ke Kamala. Mungkin kalau dari yang aku lihat ya, kalau si Trump itu dia banyak banget sih yang dukung. Mungkin Kamala itu ada beberapa, tapi nggak sebesar Trump. Nah, Trump itu kalau dilihat dari market research kemarin, kalau dia menang, Bitcoin minimum hits 80.000. Kalau Kamala yang menang, kemungkinan Bitcoin-nya turun sampai 50. Wow, lumayan sih. Odds-nya jauh banget soalnya. Karena emang kalau si Trump ini tuh dari awal memang udah kayak bullish banget ke Bitcoin kan. Kalau Kamala baru-baru ini, baru pas lagi mau naik, baru sounding soal kripto. Kalau kemarin soal cut rates itu ngaruh nggak sih sebetulnya? Kayak aku lihat di market tuh sebetulnya nggak sebegitu ngaruh ke Bitcoin kan cut rates itu. Cut rates itu juga ngaruh. Nah, jadi kan kalau cut rates itu di SEC kan ada si Gary Gensler. Nah, ini juga part of Trump punya campaign. Mau diganti kalau menang kan? Mau diganti si Gary Gensler-nya. Cut rates itu ngaruh sih. Jadi kan semakin tinggi suku bunganya, kriptonya itu kan semakin nggak ada yang mau invest kan. Kayak gitu. Iya sih. Mungkin kalau semakin rendah, jadi juga yang tradisional finance juga bakalan mau ikutan ke kripto juga ya kalau dilihat dari trennya. Dia juga kapan ya? Bulan ini ya? Atau bulan depan ya? Bulan depan ya kalau nggak salah. Mau cut rate lagi kayaknya. Per 3 bulan kayaknya ya untuk yang si The Fed cut rates ini. Kalau misalnya untuk perang itu gimana Vanessa menurut kamu? Karena kan kayaknya isu politik di Palestina Israel makin memanas juga. Terus juga di Eropa juga yang Ukraine sama Rusia juga mulai. Pasti kan itu ke dolar juga bakalan ngaruh ya. Iya. Ke kripto seberapa besar sih pengaruhnya kalau menurut kamu dari hal itu? Kalau masalah war itu, sebenarnya kalau war itu orang masih butuh uang atau enggak sih? Duit cash gitu ya? Kalau untuk korbannya mungkin kayaknya enggak ya, karena udah mikirin keselamatan aja. Jadi karena dia nggak butuh cash, mungkin dia melarikan uangnya ke, jadi ada 2 skenario. Bisa dari korban perspektif, dia pasti lariin uangnya ke zero asset cash. Tapi kalau dari orang yang nggak di war, pasti kan mereka, kayaknya fiat gue ngaruh nih. Jadi dia malah karena dia risky nyimpen ini, dia akhirnya cari cash buat aman. Jadi sebenarnya ada 2 skenario tergantung, dan juga ada skenario di mana kayak mungkin country-nya yang war itu support crypto, jadi ketika butuh bantuan mereka bisa pakai crypto. Itu bisa naikin inflow kan, which is price up. Tapi kalau enggak, ya berarti ya nggak ada apa-apa. Berarti memang kayaknya juga kalau mungkin marketnya lebih ngaruhnya ke ini kali ya, ke forex gitu ya, yang ke saham. Memang lebih langsung ada impact-nya dari si war ini. Kalau ke crypto kayaknya masih belum sebegitunya. Ada tapi nggak besar banget. Nggak besar banget. Oke, mungkin tadi kita udah ngebahas soal perekonomian juga secara global. Aku pengen tanya investasinya kamu nih di kripto. Apakah kamu all in di kripto atau kamu ada beberapa aset yang di luar kripto juga? Let's say 80%. Di kripto. Sisanya itu apa? Stock. Oh, yang global? US stock. US stock. Oh, oke. Kalau yang di kripto boleh nggak di-share ke kita? Diferensiasi portofolio kamu kayak gimana tuh? Apa ya?
Paling cuman BTC, Ethereum, Solana, yang basic-basic aja sih. Yang basic. Dan meme coin main nggak? Beberapa mungkin. Kalau dapat info pas jamnya main. Baru. Karena meme coin tuh nggak bisa tahan lama kan. Iya. Meme coin tuh benar-benar harus kamu dapat info, kena langsung keluar. Yes. Jadi aku nggak mau. Karena menurut aku lebih long term kan. Long term investor. Karena gini loh, kalau aku mau liatin tiap hari juga nggak bisa. Maksudnya capek, aku ada kerjaan lain, mau ngurusin yang lain. Jadi buat aku sih mendingan stay safe aja. Sama sih. Kayaknya aku juga lebih cocok untuk invest ya di kripto, bukan sebagai trader ya. Karena kalau trading tuh kayak menurutku bukan untuk semua orang sih. Bener. Apalagi kalau aku yang tipikal orang yang cepat gusar, terus dikit-dikit maunya stres gitu. Terus aduh pokoknya udah nggak cocok deh kalau saya di trading. Kayak kalau invest kan lebih ya udah naro dapat penghasilan dari misalnya salary dari bisnis yang lain, masukin ya udah invest aja. Kayaknya lebih cocok kayak gitu sih kalau aku. Mungkin kamu juga sama ya. Karena kayak trading terlalu bikin capek gak sih trading tuh? Bisa bikin depresi sih. Aku dulu pernah coba. Udah coba terus gimana? Pernah kayak seminggu jadi trading kan. Itu benar setiap hari tuh liatinnya market sampai jam 7 pagi. Karena kan nggak ada close hour-nya kan. Jadi kayak nggak bisa deh, nggak bisa. Terus kalau pas lagi loss pasti ini gak sih kayak kepikiran terus ya sih? Aku kepikiran soalnya. Dulu sih kepikiran. Ini mungkin juga bisa jadi pelajaran ya buat yang lain. Karena emang ketika kamu baru masuk crypto world, apalagi kamu mau trading, as a trader, itu nggak ada tuh yang namanya kamu beli paket ini terus kamu langsung bisa. Karena menurut aku cost dari trading itu, ngerti crypto, itu kamu masih loss. Kamu bayarnya itu dari trading kamu, which is mahal. Setuju banget, karena mungkin yang sekarang jago trading gitu di sebuah aset investasi, mungkin dia juga udah pernah berpuluh-puluh kali gagal gak sih, kayak rugi, dan itu mungkin juga nggak bisa semua orang terima ya untuk risk manajemennya ya. Kalau aku jujur gak mau yang terlalu besar risknya, jadi nggak cocok untuk trading. Jadi lebih sukanya invest, tapi mungkin sebagian orang lebih suka trading. Dan kayak saran aku kalau memang mau serius di trading ya ngambil kelas, ngambil kayak gurunya yang bener-bener jago di situ. Dan kayak sekarang udah mulai banyak juga kan orang-orang yang jago trading dan buka kelas, dan sebetulnya nggak masalah juga. Yang penting ilmu prakteknya itu yang bener. Itu yang mahal. Itu yang kamu mahal. yang bayar sendiri itu. Iya. Kalau misalnya kamu lihat gak sih sekarang ada satu mungkin project crypto ya kayak koin yang menurut kamu kayaknya cukup seksi nih untuk jadi watchlist. Bitget, BWB gitu bagus gak sih? Aku pakai loh BWB sejujurnya, ini nggak ada sponsor ya, cuman kayak aku. Apa ya yang bagus ya? Ton sebenarnya bagus sih. Ton ya? Ton utilitiesnya bagus. ICP gimana menurut kamu? ICP is okay. Tapi dia masih bertahan sih dari dulu. Dia kayak stabil ICP itu ya? Iya, stabil. Terus mungkin kalau Tron, kayak sekarang meme coin-nya lagi lumayan naik daun semua tuh Tron. Tron oke. Tron meme coin-nya mana ya? Yang gold bukan? Yang iya, kayak Sun Wukong gitu-gitu. Terus juga lagi heboh sih. Ya lumayan. Sunpam dia pakainya kalau meme coin. Kalau yang Solana kan Pump Fund kan. Nah, yang Tron tuh Sunpam tuh lumayan banyak banget yang lagi naik meme coinnya. Ada lagi gak yang kira-kira kamu seksi? Menurut aku so far tuh aja sih. Menurut aku apa ya? Kadang tuh ada yang seksi tapi execution-nya nggak nyampe, tapi idenya tuh benar bagus banget. Yes, tapi ini NFA ya guys, jadi jangan langsung transaksi kita sebutin, ini cuma diskusi aja. Kamu ini nggak pegang Trump coin nggak? Nggak megang. Itu lumayan lagi panas banget lagi sekarang, lebih pada naik-naik. Iya, lagi naik, cuma aku lagi nggak pengen. Iya udah, kayak yang aman-aman aja lah ya kita. Saya bisa aja kalau pegang, cuman kan mesti, kan kayak sekarang lagi naik kan, mesti liatin aja, like 2-3 days. Ya sih, tapi memang kalau meme coin mesti dipikirkan juga resikonya, karena pasti udah siap hilang aja. Meme coin kan kadang naiknya sampai ribuan kali, tapi turunnya juga langsung bisa yang jadi abu sekaligus. Oke, mungkin aku balik lagi ngebahas soal ke karir kamu ya. Aku penasaran sih, day to day kamu tuh di pekerjaan yang sekarang tuh apa aja? Day to day-nya ya, ngapain ya? Jadi setiap hari kayak ya udah baca berita, nyari konten. Buat kan dia yang pertama itu news media company. Dia nyari konten, bikin konten, news, terus basically itu aja sih. Karena kan bikin kontennya agak ribet. Karena aku maunya yang bagus, yang agak high quality.
tapi easy to read, dan harus kayak in one day kan. Aku nggak mau yang udah berapa hari gitu. Terus kalau yang off-ramp platform itu juga bantuin ke marketing sih, lebih ke marketing sama konten, I see. sama community ya. Kalau yang media ini berarti sebetulnya pakai bahasanya Inggris full ya? Iya, dua-duanya Inggris. Berarti untuk market global ya targetnya? Yes. Aku penasaran sih, kamu ada nggak sih kendala ketika kamu membuat sebuah konten nih untuk Indonesia ya? Karena kan pasti bahasa di kripto itu lumayan banyak terminologi yang susah. Nah, gimana sih cara kamu men-translate itu supaya lebih mudah dipahami nih sama teman-teman yang di Indonesia? Itu yang susah sih. Iya, kamu ngerasa kayak gitu Jujurnya juga? kalau pas bikin konten Indo, susahnya itu gimana cara jelasin, misalnya kita jelasin apa yang susah ya? Blockchain, kayak smart contract juga sebetulnya kalau nggak begitu bisa Iya, memahami tuh. misalnya smart contract lah. Kalau Inggris kan ya udah gitu, oke. Tapi jelasin ke Indonesianya tuh ribet banget bahasanya. Mesti cari bahasa yang Sangat sederhana. Jadi yang nonton juga ngerti kan. Dan kan emang video aku kalau yang Indo itu 1 minute, less than 1 minute. Jadi aku nggak mau bikinnya terlalu panjang juga. Iya, karena memang fokusnya orang Indonesia tuh cukup pendek ya. Maksudnya nggak bisa yang sampai setengah jam tetap fokus tuh susah banget. Tapi ini benar ya, menurut penelitian tuh seperti itu. Jadi memang ada orang yang fokusnya sangat pendek, ada yang bisa panjang. Tapi memang mungkin yang ngena itu yang konten-konten yang pendek-pendek. Aku jarang lihat kamu di ini deh, di event kripto. Kamu biasanya kalau datang tuh mesti gimana sih gitu biar ketemu kamu teman-teman. Event yang mana nih? Karena kan biasanya kan suka ada meet up gitu kan, suka teman-teman suka banyak yang nanya nih, gimana caranya supaya bisa ketemu kamu, foto bareng gitu. Atau next event mungkin ada nggak yang offline event yang kamu datang supaya teman-teman bisa ketemu? Apa ya next event ya? Kayak di Indo. IBW datang nggak? Indonesia Blockchain Week. Itu kapan? 19 November. Let's see kalau ada yang invite deh. Ditunggu ya yang panitia IBW untuk invite Vanessa supaya fansnya bisa ketemu langsung nih. Oke, next mungkin aku pengen tanya soal peran perempuan di industri Web3. Karena kan yang aku tahu justru aku tuh masuk Web3 setelah ngeliat kamu sama Feby podcast waktu itu. Terus kayak aku sempat mikir, kayaknya aku pengen deh ngobrol sama Feby sama kamu. Feby udah beberapa kali ketemu, cuma sama kamu belum, baru sekarang doang. Terus pastikan waktu itu kayaknya belum banyak. Dan lihat sekarang udah lumayan banyak. Menurut kamu gimana? Apakah itu salah satu misi kamu juga ingin bawa woman-woman di kripto lebih banyak lagi? Kalau dari perspektif aku sendiri sih, aku nggak targetin, pengen banget bawa cewek. But I will support if more girls want to come in. Iya. Karena gini loh, karena menurut aku ya, dunia kripto ini dunia cowok. Iya. Jadi sebenarnya ya bisa dua perspektif. Karena ini dunia cowok, kamu bisa merasa kayak, aduh, mereka lebih superior gitu ya. Atau kedua, because it's dunia cowok, you're the only girl gitu. Jadi bisa dua possibility. Depends on your value, ya kan? Depends on what you bring to the table. Kalau misalnya untuk teman-teman cewek yang mau masuk ke kripto, kira-kira apa sih posisi atau pekerjaan yang menurut kamu tuh paling cocok nih untuk berkarir di Web3 ini? Sebenarnya kerjaan Web3 itu sama kerjaan biasa tuh sama aja. Mirip. Cuman bedanya kamu mesti ngerti produk blockchain gitu. Kayak, ya masa kamu kerja misalnya di toko kripto, tapi nggak ngerti toko kripto itu ngapain, ya kan? Basically sama aja ya, kalau cewek itu biasa kerjaannya yang paling common ya, marketing, konten, events, head of stuff. Bisnis ya? Ya, lebih kayak bisnis tapi yang lebih general gampang lah gitu. Ya sih, setuju sih. Karena ini salah satu juga konten yang lagi naik banget, kan aku juga bikin konten kan. Jadi banyak banget yang request gimana sih cara untuk memulai karir di Web3. Nah, kalau misalnya versi kamu jawabannya kayak gimana kalau ditanya seperti itu? Kalau aku ya, aku dulu internship dulu. Oke. Jadi pas masih kuliah ya semester terakhir. Jadi ya udah kan udah mulai slow ya. Ya udah akhirnya apply. Banyak sih apply-nya, nggak cuma sekali. Terus apply ke banyak company yang buka internship. Nah, jadi pas aku kerja pertama itu di Filecoin. Nah, jadi sebelum Filecoin itu banyak banget yang nolak, kayak enggak ya. Cuman kan mungkin kalau orang kayak gitu, kadang mereka malah dapetnya, gue ditolak terus nih, kayak jadinya menyerah kan. Iya. Tapi kalau aku lebih lihatnya kayak, ditolak, ya udah anggap aja kayak practice. Karena menurut aku ya, ketika kamu di interview buat kerjaan, itu tuh lebih kayak kamu storytelling kan. Kayak kamu itu what you have. Kayak kamu itu
ngapain aja kemarin di kuliah, ya kan? Itu kan lebih kayak cerita-cerita. Nah, Iya. jadi kalau ditolak ya udah kayak latihan aja biar ceritanya makin lama makin lancar gitu. Nah, terus pas ketemu Filecoin, akhirnya terima, terus internship dulu sama 6 bulan. Terus pas aku lulus baru ditawarin mau full time nggak gitu. Oke, berarti versinya Vanessa memang awalnya internship dulu ya. Kan sekarang juga banyak deh project-project di Indonesia yang buka internship buat teman-teman yang baru lulus atau masih kuliah buat mengenal Web3 lebih dalam lagi ya. Nanti habis itu kayak emang cocok langsung dinaikin ke ke full time. Kalau menurut kamu apa sih mungkin 3 skill yang cukup esensial untuk berkarir di Web3 yang harus dimilikin sama setiap orang? Language. Bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Mandarin ya plus. Lebih banyak project yang ini ya, mungkin yang dari Cina, Taiwan gitu ya? Iya, bukan project sih, kayak investor. Oh. Jadi kalau melihat bahasa lain tuh biasanya yang dipakai Cina, bahasa Mandarin sama Korea. Jepang masih kayak Jepang nggak begitu, belum gitu banyak. Tapi kalau rame itu Chinese sama Korea. I see. Berarti bahasa itu yang penting yang pertama ya, yang skill yang harus dimiliki. Yang keduanya apa? Kalau menurut aku ya, karena dari past experience aku, dari kerja WFH dari dulu, itu nggak ada yang namanya clock in, clock out. Jadi harus ngatur jam sendiri. Time management berarti. Nah, menurut aku mungkin beberapa orang Indo might have this problem. Ya. Karena mungkin terbiasa di lingkungan yang ngantor dan juga ada orang yang melihat. Ya gak sih? Mungkin. Jadi kalau di Web3 jobs itu mereka biasanya ya udah lu mau kerja terserah berapa jam, pokoknya selesai. Gitu. Yeah. Mau lembur terserah, mau kerjanya cuma 2 jam sehari terserah, pokoknya selesai gitu loh. Jadi mungkin kalau orang Indo might have the tendencies to like, nanti aja deh. Iya. Nah, itu mereka nggak suka. Setuju banget, karena emang di Web3 itu kebanyakan tuh perusahaannya maunya yang orientasinya ke hasil kan, bukan ke proses kan. Jadi mau gimana pun caranya, mau kerja mau pagi-pagi, mau malam-malam, yang penting tuh selesai sesuai dengan yang diinginkan kan. Itu sama harus terbiasa, mungkin menurutku harus terbiasa kerja tanpa ada yang mengkontrol dari atas. Ada supervise. Jadi gak ada yang supervise. Jadi harus ya udah atur semuanya tuh sendiri. Paling brainstorm sama teman, bisa pakai chat atau pakai meeting, tapi nggak selalu ini sih. Itu ya sih mungkin. Tapi banyak orang yang punya masalah ini. Termasuk teman-temanku juga. Dia suka nanya, emang gimana sih caranya kerja WFH itu? Gue tuh nggak terbiasa. Gue harus yang ketemu orang, gue harus yang ada ngeliatin gue kerja. Supaya gue tahu nih yang kerjaan gue tuh benar atau salah. Kayak gitu. Itu mungkin yang harus coba dipelajari ya, time management dan skill untuk bekerja sendiri. Sama yang terakhir apa kira-kira? Yang terakhir mungkin lebih ke easy going aja ya. Kayak bisa conversation sama orang luar, maksudnya nyambung-nyambung aja. Komunikasi, skill ya. Iya. Karena mungkin nantinya banyak event, networking. Iya, event, networking gitu-gitu. Jadi kan kalau diem aja kan aneh kan. Iya juga sih. Bener. Tapi kalau orang-orang di web itu juga aku ngelihatnya mereka sangat sangat open for collabs, terus juga sangat easy going semua hampir. Karena kita bisa yang baru ketemu tapi udah bisa ngobrol banyak hal. Mungkin ada nggak tips dari kamu buat teman-teman perempuan khususnya ya yang mau mulai berkarir di Web3? Ada nggak sih hal-hal yang kayak harus dipelajari, misalnya ya jangan merasa gimana gitu, mungkin ada nggak tips itu? Mungkin kalau emang interested ya nggak usah malu-malu gitu. Ya langsung aja coba. Just do it ya. Karena kan ya you have nothing to lose ya kan. Kalau nggak coba juga nggak tahu. Ya kalau in terms of like belajar, menurut aku sekarang udah banyak sih platform buat belajar ya. Jadi itu juga baik lagi ke orangnya sendiri, kamu tuh mau belajar atau enggak gitu kan. Kayak aku dulu juga belajarnya sendiri. Literally sendiri, berarti nggak ada yang mentorin gitu? Nggak, jadi kayak ya udah paling aku cuma kayak udah nonton aja YouTube gitu. Dulu pas masih Taiwan tuh susah ya? Belum tahu yang ada, ternyata ada yang namanya itu community tuh belum tahu. Terus kan kebanyakan kan trading gitu kan community-nya. Jadi kayak kebanyakan tuh belajarnya dulu dari YouTube, dari yang kayak MIT courses gitu-gitu yang panjang. Kalau sekarang udah lumayan banyak ya. Sekarang kan banyak, terus lebih udah di concise, easy for you to understand kan. Ya belajar dari situ aja, karena ketika kamu kerja di Web3 pasti dia
bakal nanya kan, kayak what do you think of cryptocurrency, the blockchain industry? Kamu mau jawab apa kalau nggak tahu? Iya sih, serius. Bener-bener. Karena blockchain aja tuh menurutku konsepnya cukup kompleks yang harus bisa dipelajari. Kayak ngebahas blockchain tuh nggak bisa pelajarin dalam waktu 1 jam aja. Karena kan blockchain banyak jenisnya juga kan. Terus juga utilitasnya juga banyak banget kan blockchain itu sendiri. Jadi minimal harus belajar itu dulu ya. Dan mungkin kalau aku tipsnya nonton kontennya Vanessa. Karena itu semuanya edukasi tentang crypto, Web3 semuanya. Dan juga mungkin update sama berita-berita saat ini. Ya, bisa juga baca-baca berita di kontennya di Vanessa punya media gitu. Boleh nanti aku taruh sosial medianya ya di bawah. Boleh, ya. Nanti shout out. Di follow. Berarti ada di X sama di Instagram aja atau gimana? Kalau buat punya aku atau yang punya kamu yang media company-nya? Oh, yang media company itu IG, Telegram, X, TikTok, YouTube. Ada 5. Berarti nanti aku coba taruh semuanya di description box. Jadi kalian harus follow, subscribe semuanya. Oh, last one pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu penting nggak sih membangun semacam personal branding di X? Karena jujur aku tuh bukan anak X banget guys, bukan crypto Twitter juga. Tapi apakah harus ya gitu membuat branding di X? Aku sih enggak, karena aku juga bukan anak X. Oh, kamu juga enggak? Sama sih. Tapi yang lain banyak yang bilang, ayo kamu mesti personal branding di X karena X tuh tempatnya anak-anak kripto gitu. Betul, tapi aku enggak. Fokus di Instagram aja. Iya, karena kalau mau buka X lagi, it might takes time lagi. Kayaknya enggak deh kalau kamu bikin X pasti banyak yang langsung follow deh, kayaknya langsung jadi trending lagi. Mungkin, tapi menurut aku di X juga niche-nya beda kan. Niche X sama niche yang aku kirim itu beda. Karena aku kan mau jadinya educator. Sedangkan X itu lebih ke opinion mereka. Like on every issue, project. Ya. Iya sih, setuju sih. Jadi mungkin kadang I don't think I will have the time. Iya sih, pasti sibuk banget. Oke deh, thank you Vanessa. Kita udah ngomong lumayan panjang banget. Dan mungkin ini salah satu suasana podcast yang berbeda dari biasanya ya. Dan nggak apa-apa, tapi karena tamunya juga spesial, jadi juga nggak ngerasa gimana-gimana banget. Jangan lupa ya kalian untuk follow sosial medianya Vanessa, terus juga sosial media dan mungkin akun YouTube-nya Pak Vanessa juga, dan juga media company-nya. Nanti aku taruh di description box untuk kalian follow. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh ditaruh di kolom komentar. Nanti mungkin kalau misalnya kalian datang ke Indonesia Blockchain Week atau mungkin Web3 Week, nanti bisa ketemu Vanessa sesuai request kalian. Dan itu aja. Thank you so much guys for watching this episode. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.